Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Sinau Cyber. Saya harap teman-teman yang menonton video ini dalam kondisi yang baik ya kan, calon-calon bug hunter sukses. Oke, jadi kali ini kita akan membahas dengan tools bernama Hydra. Hydra sendiri adalah tools yang digunakan untuk melakukan brute force. Jadi ini kalau teman-teman pakai Kali Linux yang terbaru atau yang lama juga ada, karena ini tools bawaan. Dia ada di sini nih. Kita ke tadi, nah di password attack, terus di sini ada Hydra, password attack, online attack. Nah ini ada di sini ya, karena Hydra ini online jadi dia akan melakukan HTTP request. Terus di sini kita akan melakukan serangan kepada DVWA. Kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan penginstalan DVWA sendiri. Jadi untuk memakai itu sebagai target, maka kita perlu panggil dulu. Jadi kita buka sini. Nah, kemarin kita kasih nama latihan attack ya. Nah, nanti dia akan terbuka. Oke, sambil menunggu. Jadi Hydra nanti itu akan mencoba segala kemungkinan dari kombinasi username dan password tentunya. Terus yang dicoba itu apa? Yang dicoba itu adalah peluru kita, atau biasa kita sebut juga dengan payload. Jadi dari situ nanti dia akan mencoba-coba tuh, misalkan ada kemungkinan pertama dari username 1 apa, username 2 apa, dicoba-coba terus sama Hydra. Tentu dengan kecepatan yang tinggi ya. Nah, kelemahan dari Hydra sendiri adalah misalkan kita sudah dapat izin untuk melakukan pentest dan seterusnya, lalu Hydra itu biasanya kena captcha. Nah, jadi ini cuma buat demonstrasi aja gimana sih cara kerja Hydra itu sendiri. Nah, ini tinggal kita login MSF admin. Oke, kita clear, kita if config untuk melihat IP-nya. Nah, dia belakangnya 149 ya. Oke, jadi di sini sudah ada 149. Kita refresh dan dia kembali seperti ini. Yang kita akan serang itu adalah ini. Jadi di sini itu ada halaman username dan ada halaman password. Nah, dua tempat input ini akan kita serang menggunakan Hydra. Jadi langsung saja kita ke materinya ya. Pertama, Hydra itu sudah terinstall di dalam Kali Linux. Nah, ini dia seperti ini tampilannya. Terus dia sebenarnya bisa banyak brute force-nya, mulai dari kayak tadi itu inputan form yang sifatnya ada UI-nya ataupun tidak ada UI-nya, seperti port. Bisa misalkan port 21, 22 dan seterusnya. Banyak port yang bisa kita coba, bahkan custom port pun juga ada di sini. Misalkan di web ada misalkan port SSH tuh dirubah bukan 22 jadi yang lain, juga bisa pakai Hydra. Seperti itu. Jadi untuk formatnya itu sudah saya siapkan. Pertama kita panggil dulu Hydra. Kita akan buat dulu folder, misalkan folder kita kasih nama Hydra test misalkan. Terus kita cd untuk masuk ya, Hydra test. Terus kita clear aja. Nah, ls belum ada ya. ls itu untuk ngecek isi direktorinya ada apa saja tuh. Oke, pertama kita akan buat adalah kombinasi dari si username. Jadi kalau saya suka pakai gedit ya, gedit misalkan username.txt. Nah, misalkan username-nya, kemungkinan username aja, misalkan kita kasih nama root admin 123. Terus misalkan tes, ini juga kadang sering nih kena nih, tes 123. Oke, di sini sudah, lalu kita save. Mana, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah. Terus di sini sudah ada username ya. Kalau kita baca maka hasilnya kayak tadi. Terus kita tinggal buat yang password. Oke, yang password sendiri ya sama, kita, kalau saya terserah ya. Saya suka pakai text editor gedit ya. Jadi saya akan ngasih nama pass.txt. Terus kita kasih nama misalkan admin 123, password pass. Terus misalkan root. Oke, kita save. Lalu kita close. Dan kalau kita baca username dan pass, maka kita dapat kumpulannya. Jadi isinya sudah ada nih. Oke, lalu gimana cara pakai Hydranya? Oke, tinggal kita Hydra tuh kalau mau lihat cara pakainya bisa di Minha ya. Nah, ini ada banyak. Nah, kalau yang kita pakai di sini adalah simpelnya seperti ini. ls dulu ya. Oke, tinggal Hydra min L besar
terus nama dari username-nya. Jadi yang pertama itu username, jadi kita kasih username, terus min p besar Pak, terus passwordnya apa, list dalam password. Lalu kita lihat di sini itu adalah targetnya ya, jadi targetnya kan tadi di sini ya, kita copy yang alamat IP-nya aja, berarti kalau di retarget tinggal domain. Nah ini kita hilangkan HTTP-nya, langsung ke sini, terus kita tambahkan HTTP post form. Jadi ini adalah gampangnya nanti Hydra akan memasukkan passwordnya dengan format HTTP post form dan dimasukkan ke dalam sini DVWA ini dan seterusnya. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini susunannya adalah pertama ini adalah toolsnya ya, tools, dan di sini adalah perintah untuk memasukkan list dari username atau kemungkinan username. Jadi ini adalah perintah, ini min L, terus ini filenya, dan ini sama, terus ini tuh target, terus ini metodenya, terus di sini adalah path-nya, ini yang dari sini, ini path ya. Ini metode. Terus di sini itu ada ini untuk masukannya ya. Jadi inputannya. Ini input pertama. Input 1. Nah, ini terus dikasih tanda ini sebagai nanti Hydra akan masuk ke situ gitu. Terus ini juga sama password, pas login. Nah, login ini adalah ketika login itu login violet, maka dia akan mengasih tahu kita gitu. Jadi yang nggak ketemu di login violet. Jadi gini, ini kalau kita hilangkan, nah ini kan kalau kita masukkan asal, nanti keluarnya adalah login violet nih. Nah, jadi kita tinggal buat gini, login L yang besar tadi ya, login violet. Oke, minv ini verbose, ini nggak wajib sebenarnya. Nanti kan kita coba dua hal ya. Kita tes dan ternyata sudah ketemu. Yang ketemu adalah yang biru ya. Jadi di sini itu ketemunya ini bahwa dari port 80 HTTP post from, hostnya itu adalah target IP-nya atau domainnya. Terus loginnya adalah admin dengan password. Dari sini kita sudah berhasil melakukan percobaan brute force dan kita berhasil mendapatkan username dan passwordnya. Dan ini perbedaannya jika tanpa minv ya, minv itu verbose. Nah, dia hanya menampilkan ini nih kalau tanpa minv. Kalau pakai minv dia akan mencoba segala atau lognya itu ketahuan. Segala percobaan tuh ditampilkan. Pakai nggak terlalu pengaruh. Terus apakah ini bisa dipakai untuk login? Nah, kita coba nih. Nah, tadi kan admin kecil kan, terus di sini tuh password, dan ternyata berhasil. Jadi kita sudah berhasil melakukan serangan brute force kepada DVWA pada halaman login menggunakan metode HTTP post from ini ya. Terus dengan direktori seperti ini, dan ini yang untuk tempat dia brute force, dan ini ketika dia gagal keluar seperti ini. Nah, dari sini kita sudah berhasil melakukan serangan brute force. Di dalam DVWA sendiri, di brute force juga sama sebenarnya. Ini kalau loginnya ini berarti dia berhasil ya kalau ada tanda ini. Kalau misalkan saya acak gitu kan, nah ini dia baru nggak bisa seperti itu. Nah, incorrect. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan like dan subscribe ya kan, karena kita akan update hal-hal baru terkait dengan serangan cyber seperti itu. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.